Daniel Dubois setelah dikalahkan Usyk, kemarin dia bangkit lalu duel brutal dan menghabisi Fabio Wardley untuk meraih gelar juara WBO kelas berat dunia melalui duel yang berlumuran darah dan sangat dramatis. Howard Foster, sang wasit berkemeja biru, penuh berlumuran darah, seolah-olah dia bekerja di rumah jagal atau pemotongan hewan, bukan sebagai wasit di ring tinju. Dia melompat menengahi dua petarung gila hebat tersebut dan menyelamatkan Wardley di setengah menit sebelum ronde 11 berakhir. Penghentian wasit di ronde 11 disayangkan sekaligus melegakan. Sisa satu ronde saja, mungkin Wardley bisa lebih pride kalah angka, tapi juga melegakan karena Wardley sudah habis, jatuh tersungkur, hidung patah, berlumuran darah dan terluka parah. Wardley juga bukan tanpa pujian. Dia menjatuhkan Dubois 2 kali di awal ronde, tapi hebatnya Dubois bangkit kembali dan merangsek Wardley hingga tersungkur di ronde 11 sambil seakan-akan memberi pesan kepada Usyk, saya mau rematch yang ketiga. Selain dia punya teknik tinju yang tinggi dengan jab-jab yang akurat, dia juga bangkit dari masa lalunya yang terpuruk ketika kalah oleh Usyk ya. Dan dia mungkin mendengarkan kata Usyk ketika Usyk bilang, "You are young, you have dream, you can dream." Dan ternyata Dubois dengerin kata-kata Usyk. It's not bad. It's boxing. It's not ballet. It's not dancing. Daniel, you young. You can. You can dream. Man, lose. Relax, man. It's boxing. It's tough sport, brother. Ronde 1, Dubois sudah tersentak dengan pukulan keras Wardley, walaupun mengena pelipis kepala sedikit, tapi membuat jatuh Dubois. Bayangkan, kerasnya luar biasa pukulan Wardley. Tapi dia bangkit dan seperti tidak terpengaruh dan mulai menahan emosi untuk lebih berhati-hati. Ronde 2, sebuah pukulan keras dari Dubois menghantam Wardley dan memberi tanda bahwa, hey Wardley, ini akan jadi malam yang panjang buatmu, karena pukulan itu menjadi hentakan yang akan berulang-ulang di ronde-ronde berikutnya. Jual beli pukulan antara Wardley dan Dubois. Lebih banyak Wardley kena pukulan, tapi Wardley adalah si dagu besi sehingga dia tidak bergeming sekalipun. Dan dia sempat melepaskan banyak juga pukulan dalam beberapa kesempatan ke Dubois. Tapi sayangnya kerusakan pukulan Dubois ke Wardley membuatnya luka jauh lebih parah. Ronde kelima merupakan titik awal runtuhnya Wardley. Pukulan-pukulan dari Dubois telak mengenai wajah Wardley. Wajah Wardley mulai bengkak, sempat pelindung giginya terlepas, dan sepertinya ini merupakan awal muasal dari bakal jatuhnya Wardley. Ronde 7 adalah duel paling berdarah, ronde yang paling penuh dengan warna merah. Darah mengalir deras dari hidung Wardley dan bahkan dia sempat-sempatnya menggaruk hidungnya sehingga semakin parah kucuran darah dari hidungnya Wardley. Dan kakinya mulai goyah, reot, sehingga sepertinya tinggal nunggu waktu saja. Beruntung sekali Wardley tahan pukul si dagu besi, dagu baja. Ronde 8 adalah ronde yang dramatis. Pukulan-pukulan telak dari Dubois menghantam Wardley dan Wardley terdengar mengerang kesakitan sambil dari mulutnya keluar darah. Ronde 9 penuh dengan darah, jadi dia dibawa ke dokter oleh wasit dan diperiksa oleh dokter. Anehnya dokter mengizinkan, dan hebatnya Wardley kembali bertarung seakan-akan tidak ada apa-apa dengan dirinya. Di ronde 10 dan 11 sepertinya Wardley jadi bulan-bulanan dan kembali dokter memeriksa dan lagi-lagi mengizinkan. Wardley hebatnya kembali bertarung bak singa lapar, tapi akhirnya pukulan keras dari Dubois menghantam telak dan dengan sigap wasit Foster menengahi dan memberikan kemenangan
TKO buat Dubois. You have dreams. You are young. Jadi go for it Dubois. Lanjutkan melawan Usyk. And new WBO